Halo teman-teman. Halo. Halo. Gue Ganin. Jadi cerita ini mungkin tarik banget track back ke belakang 2012, 2013 waktu gue kuliah di Bandung. Oke. Jadi ceritanya gini. Gue itu punya, bukan komplotan ya, punya teman-teman yang deket Grup lah ya. Ya grup gitulah, grup kecil berlima. Gue samarin ya teman gue ini, namanya Rico. Ceritanya ini kita semua tes UI itu nggak keterima semua, mungkin karena OON ya, terus nggak keterima. Akhirnya kita coba tes di Unpad waktu itu. Nah, ada teman gue yang udah keterima di Unpad, si Rico ini keterima, terus sisanya nggak keterima semua, termasuk gue. Nah, terus akhirnya kita coba swasta deh di Bandung, karena gue waktu itu bilang kalau gue mau kuliah swasta, gue nggak mau di Jakarta, maunya di Bandung. Akhirnya gue pilih Unpar waktu itu. Parahyangan. Terus teman gue ada yang di Maranatha juga, terus ada yang beberapa di kampus lain juga lah. Terus ceritanya adalah kita sama-sama pindah nih ke Bandung. Kita cari kosan barengan, akhirnya pencar-pencar kosannya. Gue di Cimbuluit, terus teman gue yang di Dago gitu-gitu kan. Nah si Rico ini dia nggak mau kuliah di Bandung, dia kekeh banget mau kuliah di UI. Padahal dia udah dapet Unpad ya. Padahal dapet Unpad, tapi dia kekeh mau di UI. Akhirnya kita mulai kuliah, dia postpone buat ngikut tes UI nanti. Oh, gap year. Nah, terus singkat cerita nih, fast forward ceritanya, kita udah kuliah segala macam, dia tetap nggak dapet UI nih, Pak, nggak dapet UI. Mau nggak mau baliklah ke Bandung. Akhirnya dia ambil nih, dia tes lagi di Unpad, akhirnya dapet di Pati Ukur di Unpad. Terus dia bilang sama gue, gue pengen ngekos di tempat lo dong gitu. Nah, sedangkan kosan gue udah penuh, kosan teman gue juga udah penuh. Jadi dia harus cari kosan sendiri. Nah, satu waktu dia udah dapat kosan nih Pak di Tugu Pramuka di depan di Pati Ukur. Ada satu kosan. Bentuk kosannya itu di depan tuh rumah utama. Terus ada jalan setapak kecil. Itu ada 6 kamar, 3 di bawah, 3 di atas. Kamar mandinya di luar semua. Nah, waktu itu kan dia pindahan ke Bandung, gue juga ikut nganterin. Pas gue masuk kamarnya itu lembab banget, gak ada jendela, cuman ada ventilasi yang kotak panjang, persegi panjang gitu doang. Terus gue bilang sama dia, kayak lo gak usah ngekos di sini deh gitu, karena gak enak banget buat ngekos gitu. Hawanya gak enak. Dan dia itu harus bayar per 3 bulan. Terus akhirnya dibayar 3 bulan. Terus kita bilang, lu yakin mau stay di sini? Terus dia bilang, enggak deh. Akhirnya dia bener tuh, seminggu nginep di kosan gue, ntar pindah di kosan teman gue. Pokoknya nggak pernah ditempatin tuh kosan. Nah, sampai ada satu waktu kita habis ujian, terus kita balik ke Jakarta. Jadi berempat nih kita janjian, oke, kita balik ke Jakarta ya gitu, hari Jumat. Nah, pas hari Minggu malam, dia tuh ngechat di grup. Waktu itu masih pakai Line kalau nggak salah. Dia ngechat di grup tuh bilang, ini kosan anjing gitu. Si Rico ini. Soalnya dia gak ikut ke Jakarta ya? Gak ikut, karena kan dia masih ada maba gitu-gitu kan. Terus dia bilang, ini kosan anjing nih gitu. Dan posisinya yang sebelum-sebelumnya dia pindah-pindah kosan, sekarang dia di kosannya sendiri. Di kosan sendiri. Oke. Nah, ini kosan anjing nih. Terus kayak, wah besok gue pindah sih, fix buat segala macam. Dah, terus kita bilang, yaudah tunggu aja kita. Kita balik. Terus kita nongkrong di satu tempat gitu di angkringan. Kita tanya, lu kenapa masalahnya sih gitu. Terus dia cerita, mungkin awalnya minor ya, mungkin kayak gini ceritanya. Itu kan kamar mandi di luar semua. Nah, dia itu otomatis kalau mau mandi gantian sama orang. Nah, orang mau masuk kamar mandi dia itu kedengeran pintunya ketutup, digerek. Wah, ada orang habis keluar. Digerek, wah ada orang lagi masuk gitu. Nah, waktu itu dia pulang habis ada acara maba. Dia ke atas ke kamarnya, terus dia gitaran, mau mandi ceritanya. Gayung udah disiapin, baju udah disiapin, lagi gitaran. Terus denger pintu kebuka, digerek. Terus wah, keluar nih. Oke, gue mandi. Dia berdiri, pintu ketutup, digerek. Oh, ada yang masuk gitu kan. Dia kayak, oh, oke, dia ada yang masuk. Itu kejadian tuh sampai 3 kali. Sampai dia kayak udah deh, gak usah mandi gitu. Dia keluar mau beli makanan. Nah, pas lagi turun ke bawah, ada ibu kosannya lagi nyapu. Bu, ibu harusnya bikin kamar mandi agak banyak.
Karena di atas cuma ada satu, di bawah tuh dua. Jadi susah kalau misalnya memang kita mau mandi. Terus ibunya bilang, emang yang mau mandi siapa gitu? Saya mau mandi bu, cuma dari tadi kedahuluan terus. Kata ibunya, di sini tuh semua yang kos pulangnya malam mas, kamu baru sendirian di sini gitu. Waduh, itu satu. Oke. Minor-minor gitulah. Terus Tapi ganggu sih kalau tapi minor ya. ganggu. Nah puncaknya adalah jadi temen gue ini STMJ, sholat terus maksiat jalan. Oke, baik. Jadi dia sholatnya tetap lanjut lah gitu kan. Nah jadi ceritanya temen gue ini pulang malam dari acara kampus, balik malam jam 10, setengah 10. Terus dia mandi mau sholat isya. Terus dia sholat isya, ini merinding gue. Jadi mau sholat isya, terus tahiyat akhir pak. Tahiyat akhir, terus nengok kanan kan, assalamualaikum, assalamualaikum, nengok kiri. Lo tahu kantong corner polisi nggak? Yang warna kuning buat jenazah polisi yang di Iya. Iya. itu jatuh di depan dia dari atas, dar. Anjing. Sampai ke sajadahnya. Terus dia diem pak. Itu apa anjir? Kantong mayat. Kantong mayat kan? jatuh, dar, merinding gue. Dar. Terus diem Ke depan. di sajadahnya dia diem. Sajadahnya Iya, dia. terus dia diem nge-freeze. Dipikir dia ini gue ngimpi gitu. Tapi berantakan semua pak. Maksudnya? Jadi kan ada etalase, ada TV, TV-nya tuh turun kan, TV-nya di tembok, TV-nya turun, terus etalasenya jatuh semua, terus berantakan pokoknya kamar, terus dia diem, nge-freeze, nggak bisa apa-ngapain. Yang dia tahu, gue baca Al-Fatihah kayaknya, terus dia merem, baca Al-Fatihah pak, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, belum selesai, dia melek, itu keluar cewek, keluar cewek, rusak kayak kebakar. Terus dia cuma gini doang ke atas nengok. Terus semuanya udah nge-freeze, nyurin di gue. Terus diem. Terus dia bingung mau ngapain. Udah berdiri diem. Terus dia baca ayat kursi. Karena dia mikir, kata orang kalau lo ngelihat hantu, lo baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Taunya bukannya hilang, dia patah badan pak. Tak kerek. Anjir. Terus itu keliling di belakang kerek, muter. Terus di kuping dia temen gue nyesang, Anjing. Gila. Fuck. Parah banget itu. Anjing. temen gue blackout, dak. Pas dia bangun dia ngechat di grup. Wah, anjing sih. Itu satu. Fuck. Oke. Nah dia ngechat, gue mau pindah segala macam gini. Oke, terus kita pada saat dia cerita kita bilang lo udah saatnya pindah. Udah lu pindahnya dari situ karena ini udah nggak benar. Iya. Dah. Akhirnya yaudah gue nggak ada kendaraan. Terus gue bilang yaudah nih pinjemin mobil. Lu malam ini juga packing lu cabut. Terus sementara lu tidur di kosan teman gue aja. Terus ya udah deh gitu. Terus ngeyel nih orang. Belum pindah malam itu. Terus tapi untungnya dia nginep di rumah temannya. Terus besokannya lagi dia mau pindah nih. Packing tapi kita nongkrong dulu. Nongkrong baru pulang ke kosannya dia jam 7-an. Dia mulai packing lagi tuh. Itu ditemenin kalian? Enggak, sendiri. Cuman kendaraan dipegang dia buat pindahan kan. Terus nah kagetnya adalah gini. Jam 3 subuh tiba-tiba kosan gue digedor. Digedornya tuh gak santai gitu loh. Dor gitu. Terus gue bilang siapa sih jam 3 pagi gitu. Gue buka, si Riko ternyata. Gue bilang lu ngapain di sini gitu. Dia cuma pakai kaos, boxer, sendalnya kanan kiri salah. Jadi yang kanan warna merah, yang kiri kalau nggak salah gue warna apa gitu. Pokoknya sendalnya salah. Bawa kunci mobil, handphone sama dompet doang. Terus gue bilang kenapa lu? Terus dia bilang gue mau tidur. Terus gue bilang lu kenapa? Gue mau tidur. Lu mau tidur di tempat gue mau tidur nih gitu. Ya udah gue tarik. Terus gue bilang udah lu tidur dulu deh. Udah tidur. Terus paginya kan gue berangkat kampus. Terus gue tanya, lu kenapa ya anjir gitu kan. Terus dia bilang gue harus pindah nyet dari situ. Ya udah lu pindah kan udah dibilangin pindah. Lu pindah gitu. Nah terus dia cerita. Terus kita ngumpul lah sorenya. Dia cerita. Jadi malam itu dia lagi packing pak. Jam 7 itu. Iya. Terus dia ketiduran. Jam 10:30 dia bangun dia packing. Packing barang. Terus udah di packing segala macem. Jam 10:30 dia kebangun. Terus dia udah males. Ini kalau gue packing sekarang ganggu orang di sana gitu kan, berisik, ngangkat barang segala macem. Terus akhirnya yaudah deh gue tidur aja di sini. Gitu. Dia memutuskan tidur. Terus mau cuci muka nih orang. Oke. Terus
keluar kamar dia, terus belok kiri itu langsung kamar mandi. Nah, ini lu bayangin aja ya kamar mandinya. Jadi begitu lu buka pintu, itu ada jendela gede banget, langsung ke pohon. Oke. Ada pohon gede, terus pakai tirai kayak korden tapi yang kayak nyamuk gitu, tau nggak? Oh, iya, Putih iya. warnanya. Iya, iya. Nah, terus begitu lo belok kanan, di sini ada cermin, terus ada wastafel, terus di situnya ada kloset sama shower. Jadi kalau lu cuci muka di situ, lu akan bisa ngeliat pantulan pohon di belakang, Iya. otomatis. Nah, dia cuci muka nih, lagi gini, cuci muka, terus gini, cuci muka, sabunan. Terus pas mau ngebilas, 1, 2, pas dia ngeliat gini, ada cewek itu yang dilihat kemarin duduk di dahan pohon, Anjing. tapi ngeliat ke dia Ini dia lihat dari pantulan kaca. dari pantulan kaca. Terus dia nge-freeze dong, diem. Terus temen gue bilang, lu siapa gitu? Oh, dia ajak ngomong. Iya, lu siapa gitu? Terus temen gue ngebasuh lagi. Terus dia masih ngeliat, dia masih duduk di situ. Fuck. Terus temen gue bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas dia ngeliat kaca, lu tau ceweknya, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Anjir. Anjing serem banget. Anjing. Itu dari dahan pohon itu. Iya, habis itu dia jatuh, dia pakai sendal ngasal lari di ke kosan gue. I see. Bangsat. Tapi semenjak saat itu dia pindah kan? Sejak itu dia pindah. Terus kita besokannya mau tahu kan ceritanya. Maksudnya ini kosan, gue nggak akan nyebut kosannya di mana ya. Tapi kita datang ke sana, kita tanya. Terus kita bilang, Bu, ini kenapa sih kok teman saya Digangguin udah nggak lazim nih, maksudnya gitu kan? Kok dia bisa lafaz Allah gitu ya? Allah gitu dibacain balik temen gue gitu Iya. kan. Nah terus ditanya, saya nggak tahu, memang ada beberapa kejadian juga yang seperti itu katanya gitu. Memang diganggunya seperti itu. Jadi gue nggak tahu asal muasal itu kosan gimana, tapi intinya ibunya itu juga nge-keep gitu loh, kayak gue kayak tau gak sih lu suspicious sama orang. Iya. Ini kayaknya ada something wrong di dia. Iya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu kenapa gitu. Tapi berasanya memang setelah lo tanya ke ibu-ibunya, bukan dia gak tahu menahu, tapi emang dia nutupin. Kayak nutupin gitu. I see. Temen lu tapi emang gak ngobrol sama orang-orang lain men Nah, di kosan itu? Dia ngobrol sama salah satu orang kosannya di bawah, cowok. Dia pekerja gitu. Dia nggak bilang kalau nih kosan agak creepy nih, atau nih orang nih agak creepy nih, nggak. Nah waktu dia dapat kejadian minor berkali-kali tuh dia juga kayak ya udahlah gitu doang. Kayak dia duduk di dalam lagi laptopan, terus denger ada orang ngobrol di samping, mau kenalan, diketok, ternyata kamar kosong. Gitu, yang gitu-gitu. Terus kayak ya itu gue tahu dia cerita, cuman ya udahlah gitu doang, santai gitu. Tapi begitu udah mulai kayak begitu ceritanya, udah kayak oke, lo harus pindah sih. Kayak temen lo gitu ya. Iya, kayak lo harus pindah sih. Masalah sosoknya depan mata Nat, gila anjir. Kacau. Dan lagi sholat. Iya. Itu dia. Lebih kuatan dia dibanding kita jatuhnya Itu ya. dia.